Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan, memaparkan materi dari mata kuliah pendidikan karakter anak yang judulnya mekanisme pembentukan karakter. 1. Unsur dalam pembentukan karakter. Munir menerjemahkan karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu cara shen yang diartikan mengukur. Arti dari bahasa ini ia menunjukkan tentang apa yang dimaksud dengan karakter. Sifat utama ukiran adalah melekat kuat di atas benda yang diukir, tidak mudah usang, tertelan waktu, atau aus terkena gesekan. Menghilangkan ukiran sama saja dengan menghilangkan benda yang diukir itu, sebab ukiran melekat dan menyatu dengan bendanya. Pendapat lain menyebutkan bahwa unsur terpenting dalam membentuk karakter adalah pendapat lain menyebutkan bahwa unsur terpenting dalam membentuk karakter adalah pikiran, karena pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya merupakan pelopor segalanya. Kemudian Joseph Murphy juga mengatakan bahwa di dalam diri manusia terdapat satu pikiran yang memiliki ciri yang berbeda. Untuk membedakan ciri tersebut, maka istilah dinamakan dengan pikiran sadar atau conscious mind, atau pikiran objektif, dan pikiran bawah sadar subconscious mind atau pikiran subjektif. Yang kedua, selanjutnya proses pembentukan karakter. Secara alami sejak lahir sampai berusia 3 tahun atau mungkin hingga sekitar 5 tahun, kemampuan menalar seorang anak itu belum tumbuh, sehingga pikiran bahwa alam subconscious mind masih terbuka dan menerima apa saja informasi dan stimulus yang dimasukkan ke dalam tanpa ada penyeleksian, mulai dari orang tua, lingkungan, keluarga. Dari mereka itulah pondasi awal terbentuknya karakter sudah terbangun. Pondasi tersebut adalah kepercayaan tertentu dan konsep diri. Jika sejak kecil kedua orang tua selalu bertengkar lalu bercerai, maka seorang anak bisa mengambil kesimpulan sendiri bahwa perkawinan itu penderitaan. Namun jika kedua orang tua selalu menunjukkan rasa saling menghormati dan bentuk komunikasi yang akrab, maka anak akan menyimpulkan ternyata pernikahan itu indah. Semua ini akan berdampak ketika sudah tumbuh dewasa. Ketika si anak ini sudah tumbuh dewasa, jadi apa yang ditanamkan dari orang tua, si anak pun bisa melihat dan menyimpulkannya. Jika orang tuanya menanamkan suatu nilai-nilai yang moral yang baik, maka si anak pun juga akan menirukan apa yang ditanamkan dari nilai-nilai dari orang tuanya tersebut. Kemudian dalam literatur Islam ditemukan bahwa faktor gen atau keturunan diakui sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. Misalnya pengakuan Islam tentang alasan memilih calon istri atau dasar faktor keturunan. Selanjutnya, akhir-akhir ini ditemukan bahwa faktor yang paling penting berdampak pada karakter seorang di samping gen ada faktor lain, yaitu seperti makanan, teman, orang tua, dan tujuan. Dan tujuan merupakan faktor terkuat dalam mewarnai karakter seorang anak. Moon juga mengatakan dengan demikian jelaslah bahwa karakter itu dapat dibentuk berdasarkan uraian di atas. Dapat dipahami bahwa membangun karakter merupakan suatu proses yang terus-menerus dilakukan untuk membentuk tabiat, watak,
dan sifat-sifat kejiwaan yang berlandaskan pada semangat pengabdian dan kebersamaan. 2. Menyempurnakan karakter yang ada untuk mewujudkan karakter yang diharapkan. 3. Membina nilai atau karakter sehingga penampilan karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai filsafat hidup. Kemudian yang ketiga, tahap-tahap pendidikan karakter. Adapun tahap-tahap pendidikan karakter ini berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pendidikan karakter anak harus disesuaikan dengan dunia anak. Dengan kata lain, pendidikan karakter anak harus disesuaikan dengan tahap-tahap pertumbuhan perkembangan si anak. Jadi di sini ada 6. Yang pertama, 1. Tauhid, usia 0 sampai 2 tahun. Ada hadis yang menyebutkan, jadikanlah kata-kata pertama yang diucapkan seorang anak kalimat la ilaha illallah. Bacakan kepadanya menjelang maut kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Yang selanjutnya diriwayatkan dari Abu Abdur Razak bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai untuk mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada setiap anak yang baru bisa mengucapkan kata-kata sebanyak 7 kali, sehingga kalimat itu atau kalimat ini menjadi ucapan mereka yang pertama kalinya dikenal. 2. Adab, usia 5 sampai 6 tahun. Ada hadis mengungkapkan, muliakan anak-anakmu dan didiklah mereka dengan adab atau budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya tanggung jawab diri, usia 7 sampai 8 tahun. Perintah agar anak usia 7 tahun mulai menjalankan sholat menunjukkan bahwa anak mulai dididik untuk bertanggung jawab. Selanjutnya caring, peduli, usia 9 sampai 10 tahun. Setelah anak didik tahu tentang tanggung jawab diri, maka selanjutnya anak didik untuk mulai peduli pada orang lain, terutama teman-teman sebayanya yang setiap hari ia bergaul, menghargai orang lain, menghormati hak-hak orang lain, bekerja sama di antara teman-temannya, membantu dan menolong orang lain. Kemudian kemandirian. Nah, kemandirian ini usia 11 sampai 12 tahun. Berbagai pengalaman yang telah dilalui pada usia-usia sebelumnya makin mematangkan karakter anak, sehingga akan membawa anak pada kemandirian ini ditandai dengan kesiapan dalam menerima resiko sebagai konsekuensi tidak menaati peraturan. Proses pendidikan ini ditandai dengan jika usia 10 tahun belum mau sholat, maka pukulah dan pisahkan tempat tidurnya dari orang tua. Selanjutnya 6. Bermasyarakat, usia 13 tahun ke atas. Pada tahapan ini, anak dipandang telah siap memasuki kondisi kehidupan di masyarakat. Dalam hal ini, anak telah siap bergaul di masyarakat dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang dilalui sebelumnya. Setidaknya ada 2 nilai yang penting yang harus dimiliki seorang anak, walaupun masih bersifat awal atau belum sempurna, yaitu 1. Integritas, 2. Kemampuan beradaptasi. Integritas itu ya intinya anak itu harus mempunyai integritas tinggi, bekal ilmu, siap bermasyarakat. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Nah, si anak dituntut bisa beradaptasi dimanapun dia menempat, disitulah ia mampu menunjukkan kemampuan beradaptasinya bermasyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.